orang tua mendidik anak. Kemudian ketika orang tua itu mendidik anak, kemudian orang tua itu misalkan tidak pernah ngajarin anaknya menyapu, tidak pernah ngajarin anak yang ngepel, nggak pernah ngajarin cuci piring, nggak pernah ngajarin untuk bersihin rumah, maka suatu saat ketika anaknya mandiri, apa yang terjadi? Pasti nggak mandiri. Iya. Nah ketika nggak mandiri, sebenarnya yang salah siapa? Apa anak itu yang salah? Bukan. Yang salah orang tuanya. Kenapa nggak ngajarin dia? Iya, benar. Nah berarti setiap bagian ada proses belajarnya, ada proses salahnya. Mungkin nyapunya salah, mungkin ngepelnya salah, bersihnya pun ada salah. Itu gambarannya. Kalian pernah merasa down karena omongan orang lain atau karena ekspektasi orang lain? Hari ini kita akan bahas bersama Coach Arif. Halo Coach. Hai. Apa kabar Coach? Baik. Oke Coach. Ya, ini persoalan apa yang mau dibahas nih? Jadi kita hari ini mau bahas tentang omongan atau ekspektasi orang gitu yang bikin kita tuh down. Apalagi kalau misalnya di dunia kerja kan kadang tuh ada orang yang mikir, oh kamu bisa ini, padahal kenyataannya dia ngelakuin itu salah tuh Coach. Dia ngelakuinnya salah? Ngelakuinnya salah, terus dia pasti akan introspeksi dirinya, apa nih yang salah, dan dia jadi down gitu. Oke. Nah gimana tuh Coach? Nah ini menarik nih, kalau saya ngeliatnya dari sudut mana dulu nih? Kita ngeliat dari sudut atasan ya. Kalau ngeliat dari sudut atasan, seorang atasan yang baik adalah sebenarnya ketika ada karyawan ketika mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, kita harus memastikan tim kita bekerja dengan benar. Ketika dia salah atau kurang tepat lah, sebenarnya salah tuh relatif ya. Salah itu kan artinya kalau sudah diajarin berulang-ulang itu baru kita sebut salah. Ya. Tapi kalau hal yang banyak kan ide-ide kreatif kan adalah memang pasti ada revisi-revisi. Bahkan ide saya pun juga ada revisi. Sama aja kayak saya tadi ngobrol sama Mas Adi, saya nanya, ada nggak yang perlu saya perbaiki dengan percakapan saya, perkataan saya? Karena bisa aja saya salah. Bisa aja sudut pandang saya salah. Saya perlu tahu dari sudut pandang orang lain dulu di bagian hal itu. Nah, jadi yang mau saya kasih gambaran, si atasan lihatnya seperti apa? Itu dulu. Yang kedua, kalau dari sudut atasan, ketika orang itu salah, tugas kita adalah yang baik ya. Ada yang nggak baik, soalnya ada pengalaman. Saya juga ada pengalaman yang tidak baik banyak. Gitu. Misalkan ada atasan yang main gini, Ayah, ini salah. Koreksi. Salahnya di mana Pak? Ya pokoknya ini kurang bagus, saya perbaiki. Ada yang kayak gitu, saya pernah ngalamin tuh. Jadi kalau ditanya kayak gitu, pasti anak buahnya stres tuh. Iya. Ini apa yang harus diperbaiki? Karena dia nggak dikasih tahu, dia cuma bilang ini salah. Udah kamu mikir. Karena memang ada yang kayak gitu. Saya juga pernah dapat pemimpin yang kayak gitu. Nah, jadi balik lagi semua tergantung dari orang itu. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari sudut anak itu, sebenarnya balik lagi. Kalau ketika dia dalam proses belajar, namanya tahap belajar, dia harus ada proses salahnya. Karena buat saya, ketika dia salah, dia belajar. Kalau dia nggak pernah salah, dia nggak belajar. Saya kasih contoh yang gampang sederhana nih. Contoh kayak gini aja sederhana. Di ilmu kamu pasti ada. Orang tua mendidik anak. Kemudian ketika orang tua itu mendidik anak, kemudian orang tua itu misalkan tidak pernah ngajarin anaknya menyapu, tidak pernah ngajarin anak yang ngepel, nggak pernah ngajarin cuci piring, nggak pernah ngajarin untuk bersihin rumah, maka suatu saat ketika anaknya mandiri, apa yang terjadi? Pasti nggak mandiri. Iya. Nah ketika nggak mandiri, sebenarnya yang salah siapa? Apa anak itu yang salah? Bukan. Yang salah orang tuanya. Kenapa nggak ngajarin dia? Iya, benar. Nah berarti setiap bagian ada proses belajarnya, ada proses salahnya. Mungkin nyapunya salah, mungkin ngepelnya salah, bersihnya pun ada salah. Itu gambarannya. Tugas kita sebagai seorang yang ketika proses belajar. Setiap proses belajar idealnya kalau di kacamata saya adalah kita harus belajar ada salahnya. Saya kayak contoh, kemarin ada kejadian yang enak gitu, kejadian yang tidak enak. Ketika kejadian tidak enak, saya belajar apa dari kejadian itu? Saya belajar bahwa, makanya saya tanya dari sudutnya Mas Adi, gimana dari kejadian itu, saya ngeliat dari sudut saya kemudian berdoa, saya buka Alkitab, saya cari, ini ada nggak ya, apa yang perilaku yang harus saya ubah? Ternyata setelah saya pikir-pikir, kalau saya mengubah satu perilaku, kayaknya perilaku dia tetap begitu sih. Jadi kayak gitu loh, karena ngeliatin situasinya memang kayak gitu. Nah, tetapi saya ada salahnya nggak? Ada. Karena ada salah sebuah tadi tindakan, saya mulai belajar. Apa yang harus saya perbaiki? Itu namanya proses belajar. Makanya banyak orang yang mengatakan itu kita naik kelas. Naik kelas, karena kenapa? Nanti akan menghadapi ujian yang sama. Bisa nggak ujian yang sama kita baik-baik aja? Begitu juga kayak pernikahan. Bukankah pernikahan ketika terjadi konflik, berantem? Iya.
Dulunya nggak belajar apa-apa, maka ngulangin kejadian yang sama lagi kan. Nah itu. Tapi kalau ngatasin down-nya gimana? Nah, ngatasin down karena dapat kritikan gitu, dapat feedback. Nah, balik lagi. Kritikan itu kan bisa macam-macam ya. Kalau saya mempercayai ke semua kritikan itu biasanya terjadi dari masa lalu. Nggak mungkin sekonyong-konyong dia ketika dikritik orang itu langsung down, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu dari masa lalu. Nah, kalau saya ngeliatkan kritikan ada dua macam tuh. Ada yang membangun dan ada yang tidak membangun. Nah, kalau yang membangun mungkin akan relatif lebih oke. Tapi yang tidak membangun gimana? Kalau saya akan mengatakan, saya ingat ada omongan satu orang kaya raya. Ini nggak bisa dibilang anak muda. Dulu masih anak muda waktu saya pertama kali dia ngomong. Dia sekarang udah senior, dia ngomong satu hal. Dia pernah nanya saya gini, Coach Arif, kekurangan saya apa? Saya bagaimana mau ngomong, karena income dia aja, setiap bulannya itu udah 1-2 miliar per bulan. Siapa Antoni Sarif ini bisa memberi nasihat kepada orang yang income-nya 1-2 miliar? Bener dong? Maka saya bilang, nggak ada bro, lu baik-baik aja. Terus tau gak dia bilang apa? Kamu bukan teman gua. Kok gitu? Ya, kalau teman yang baik, bisa memberitahu kelemahan kita yang di mana. Kalau teman yang tidak baik, dia akan biarkan dia dalam kondisi apapun dan tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Masuk akal. Wajar dong dia punya income gede. Iya. Karena dia belajar gimana memperbaiki dirinya. Jadi kalau buat saya kacamata saya adalah setiap kritikan kita harus terima dan kritikan itu tidak membunuh kita. Tetapi kritikan itu tujuannya untuk membuat kita lebih baik. Saya kasih contoh. Sekitar waktu tahun 2007-2008. Awal-awal saya menjadi trainer. Saya dapat kritikan yang rada sedikit pedes gitu ya. Pedesnya kenapa? Setelah saya ngajar, ini masih awal-awal banget deh. Saya dapat penilaian, hasilnya, semua memberi saya skor 1 dan 2. Yang paling bagus itu angka 4. Jadi 1-2, berarti jelek kategorinya. Saya down. Overthinking nggak, Coach? Overthinking, karena masih pertama kan. Iya. Dari 30 orang, dan itu ngadain kalau nggak salah 4 batch atau 5 batch, saya dapat nilai jelek terus. Berarti 4 grup dengan 30 peserta diulang-ulang, gue tetap dapat nilai paling jelek. Pada saat itu ada posisi gue berhenti deh jadi trainer, kayaknya gue mendingan jadi karyawan aja gitu ya. Ini nilai gue jelek banget gitu. Ada satu orang, temen, namanya, beliau psikolog, namanya Kang Asep Harulgani. Dia dulu salah satu ya lulusan UI lah. Dia senior, sekarang umurnya mungkin udah 60 kali ya. Datang. Gimana bro? Dadanya gitu kan, orang segaya Sunda. Gimana bro? Gitu kan. Gue gak bisa niru Sundanya ya. Ini Kang, nilai gue jelek banget Kang. Kenapa? Masa semua nilai gue cuma 1 apa 2? Yang bagus kasih gue angka 3 cuma 1 orang. Dari 4 batch, 1 batch 30, cuma hanya 1 yang ngasih nilai masih mendingan. Tahu gak dia bilang apa? Bagus. Kok bagus? Ya, dari seluruh orang yang gak suka lu, masih ada 1 yang suka lu kan? Mungkin lu dikirim sama Tuhan cuma untuk nungguin si 1 orang itu. Dan yang kedua, tugas lu adalah ketika lu dapat feedback itu, apa yang lu harus perbaiki pada diri lu kalau lu mau menekuni ini bidang lu. Dan tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu, gue pulang ke rumah, ngobrol sama istri. Kayaknya gue balik kerja aja lah ya. Istri gue ngomong apa? Lu udah puji gue untuk lu jadi trainer, terus lu mau balik lagi kerja. Jadi, ya maju terus lah. Apa yang harus saya lakukan? Ingat ya, setiap kritikan, setiap feedback, tugas kita adalah belajar dari kejadian itu. Maka apa yang saya lakukan? Setiap tahun saya ngambil Train for Trainer program. Dalam waktu setahun kemudian baru saya terjadi improvement gila-gila. Karena setiap tahun saya ngambil train for trainer di dalam negeri, di luar negeri, saya cari terus pokoknya belajar terus. Akhirnya improve. Pertanyaannya, coba kalau saya kejadian waktu itu dapat nilai bagus cuma 1, yang lain enggak, pasti saya hari ini udah kerja lagi balik ke kantor kali. Iya. Dan nggak mungkin bikin YouTube ini. Bener nggak? Benar. Nah, jadi apa pembelajarannya yang harus diambil? Karena setiap kritik sepedas apapun, ya lu harus terima. Ya sama kayak tadi saya nanya sama Adi. Tadi menurut pandangan lu gimana? Ya tapi dia ngomong, oh orangnya kurang sopan. Pak, oh oke. Tapi minimal gue tidak melakukan satu hal tindakan gitu loh.
Tapi dengan tidak melakukan tindakan itu juga menurut gue belum tentu bisa beres juga. Nah itu gambarannya. Makanya kenapa banyak hal yang harus disesuaikan dalam kehidupan. Intinya itu. Manusia adalah proses belajar. Kita belajar, makin baik dan makin baik dan makin baik. Kalau misalnya, kan ada juga coach yang kayak nyerah gitu. Nah itu gimana coach? Ya kritikan, nyerang itu maksudnya kritikan pedes kan? Iya. Ya itu terima. Cuman kita lihat kritikan itu maksudnya apa? Nyerang itu kan kritikan pedesnya apa? Tujuannya apa? Pasti tujuannya akan baik. Misalnya dia bilang, gitu aja lu nggak bisa, masa gitu aja nggak bisa. Udah pernah gue sering. Belum lagi kayak ngomong gini. Ini omongannya belum pedes mungkin kan nyerang. Gue udah gaji lu. Lu yang harus mikir. Itu lebih pedes nggak? Pedes banget sih coach. Ya tapi saya belajar. Iya. Walaupun kesebel ya. Ada gerutu ya berarti coach? Gerutu itu bagian dari kehidupan lah ya. Karena kalau lu nggak ngomel-ngomel kayaknya nggak bisa lah. Sama manusia mungkin ada ngomelnya adalah, keselnya adalah. Tapi pembelajaran apa yang harus kita perbaiki supaya kita lebih baik lagi. Itu kata kunci yang penting. Jadi mau omongan, kalau saya ngeliatnya gini, omongan orang. Jadi saya selalu melihat ya, kacamata saya, omongan orang, kritikan orang. Jika omongan itu benar, saya akan perbaiki. Kalau omongan orang, kritikannya tidak benar, saya akan tentang. Tidak masuk akal buat saya. Jadi kayak gitu ya, kayak kemarin saya dikasih feedback. Coach, tim lu tuh ngusir kita tuh kayak dianggap kayak binatang. Oh nggak tahu Adi udah ngomong belum sama Aldo. Dibilang kayak binatang, Dok. Ngusirnya. Gue lagi mikir, Adi ngusir orang kayak binatang. Coach Amran ngusir kayak binatang. Ya enggak? Coach Rahul ngusir kayak binatang. Coach Indra ngusir kayak, nggak mungkin. Maka saya bilang, sorry ya kalau lu ngomongnya kalimat itu gue gak setuju. Karena menurut saya gak mungkin. Karena, kenapa dibilang gak mungkin? Mungkin aja dong coach. Enggak, karena gue udah pernah ngadain acara tuh 60 kali dengan orang yang kurang lebih sama. Kok bisa dikatakan kayak binatang? Kan gak mungkin, itu kan persepsi orang dong. Iya. I don't know, mungkin dianggap itu adalah kayak binatang. Yuk maju lagi, semangat. Sama kayak kemarin kamu ngomong kan, ada orang yang dipegang bahunya, ini bilang katanya didorong ya kan? Oh iya. Iya, berarti kan gak ceritamu? Iya. Itu. Iya benar. Itu masalah persepsi mereka, bukan persepsi kita. Buat apa? Tugas kita juga kan letak di binatangnya gimana. Kecuali kalau Mama Adi melakukan, binatang lu, sono jalan gitu loh misalnya. Nggak mau, sono pergi gitu. Itu menurut saya nggak make sense. Jadi gitu loh, banyak hal yang maksudnya tugas saya kalau mereka kasih kritikannya benar saya terima. Kalau kritikannya nggak terima, nggak benar, saya nggak. Kritikannya saya cek dulu, benar nggak validasinya. Ada juga yang dikasih masukan, oh iya boleh, benar, boleh, oke, gue kasih setuju. Gitu loh, jadi jangan semua tuh gue tolakin, nggak, gue harus lihat dulu. Nah tugas kita adalah, kalau bahasa saya, kalau citra dirimu bagus, kamu akan baik-baik aja. Yang membuat problem adalah, citra diri kita jelek. Walaupun kondisi kemarin itu, menurut saya mengalami kondisi yang buruk sekalipun, saya baik-baik aja tuh. Kepikiran ya kepikiran, tapi baik-baik aja. Kenapa? Karena saya percaya siapa saya. Saya dapat rezeki bukan dari manusia, saya dapat rezeki dari Tuhan. Itu selesai. Itu yang saya pegang. Nah itu berarti orang yang aman citra dirinya. Berarti harus perbaiki citra dirinya. Wah menarik banget nih. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung drop komennya di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aya. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucap banyak terima kasih. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.